without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding... Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkannya. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Nah, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Di Kana dan Kairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan ke mereka. Saya dan Bunda Riz akan memintakan anggota lainnya untuk menyebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya hendak ke pojok itu sekarang dan potong leher malam ini juga. Kamu tidak perlu begini. Ini sudah saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak ingin kembali menguasai Indonesia. Jika saudara merasa tidak terima dengan apa yang saya katakan dan merasa sanggup untuk menopang kekuatan itu sendiri, kenapa saudara datang kemari untuk meminta Soekarno memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah selama ini ditanggung. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Baiklah, tapi berikan kami waktu sejenak untuk berunding terlebih dahulu. Baiklah. Bagaimana ini? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita masih butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berwilayah di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan orang muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat di depan, mempersiapkan dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Sepertinya kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami sepakat untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan kembali di sidang PPKI berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami kesini berniat untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan.
Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar kalian terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Mari Bu. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda berjanji untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hena, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu saya ikhlas. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah soal proklamasi sudah kami katakan kepada kalian? Itu masih akan dibahas lagi di sidang PPKI berikutnya. Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu kan butuhkan Jepang, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa ini dengan kekuatan kita. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang terhadap kemerdekaan bangsa kita itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenanglah saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu adanya ketegangan. Oke. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah ini. Kita memang dulu mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tetapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang kedua kalinya, Bung. Tapi apa kita bisa? Apa kamu yakin bahwa kita sanggup untuk memerdekakan bangsa Indonesia? Tentu mungkin saja, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda Jakarta lagi menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu lainnya yang tidak menerima bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi, hari sudah malam, dan tak mungkin pihak Jepang mengizinkan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Masuklah, saya ikut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan, saya istirahat dulu. Baik, terima kasih. Sebaiknya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain.
Lalu bagaimana ini, Bung? Karena ini semua atas jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika menandatangani naskah itu cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Bagaimana hadirin? Setuju. Saya itu Melik, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu sudah menemani Bapak di masa-masa yang penuh menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Saja Bu, boleh bendera sesederhana mungkin. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera itu Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana mempersiapkan pidato yang akan dibacakan esok. Tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda jaya kebangsaan Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Hei kalian! Tolong kalian kibarkan bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami akan menjayakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Bangun, menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Malah kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu saya berkata, saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.